Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini temanya tentang pertanyaan ketika waktu dihisab. Kemarin ketika masuk ke padang mahsyar, apain dulu Pak? Lupa ya. Sampai di padang mahsyar pertama itu kita diberikan sebelum itu ya syafaat dulu. Apa itu syafaat? Syafaat ketika kita muter-muter di padang mahsyar lamanya 50.000 tahun. Ya. Hadis-hadisnya itu macam-macam, ada 40, ada 50, ada lebih. Jadi kita berarti enggak tahu ukurannya berapa gitu maksudnya. Pokoknya lama lah gitu ya. Habis itu kita minta syafaat. Minta apa dulu Pak? Pertolongan supaya cepat dihisab. Cepat diselesaikan, ini enggak tahan kami. Jelas-jelasin aja lah tempat kami di neraka atau di surga. Enggak tahu dia neraka lebih parah daripada itu. Tapi enggak tahan. Enggak baju, enggak berbaju, enggak bersandal, panas matahari terik, lama menunggu ada kejelasan. Biasanya kan yang paling lama itu kan penyiksaan itu adalah menunggu yang tidak ditentukan waktunya. Lama sekali. Setelah itu diberi syafaat. Syafaatnya itu apa cuman Pak? Cepat dihisab. Maka yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Setelah itu Pak, Allah memberikan, para nabi itu diberikan oleh Allah sebuah telaga yang seluruh umatnya bisa minum. Tentu yang beriman, yang enggak beriman diusir-usirin. Kalau yang beriman minum. Kalau orang sudah minum dari itu, maka dia tidak akan pernah kehausan dan tidak akan pernah kelaparan, merasa kenyang. Masalahnya 50.000 tahun enggak makan, muter-muter begitu. Kira pertanyaannya kemarin tuh, kira-kira kita harus bawa beras berapa kilo ya itu ya? Banyak tuh kilonya ya Pak ya. Beras dari mana lagi bawa gitu? Oh Allah. Ya kan? Terus apa lagi? Setelah itu baru Allah berikan kita mulai nih Pak ya, catatan amal. Kan kemarin pelajaran itu, catatan amal. Dari kanan atau dari kiri? Kalau dari kanan atau dari belakang, atau dari kanan wajahnya berseri-seri. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi kalau diberi catatan amalan sebelah kanan berarti hisabnya mudah. Itu catatan amal, dan kita bisa baca catatan amal itu. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum. Baca kitabmu sendiri, bukumu sendiri baca. Cukuplah engkau baca pada hari ini untuk dirimu sendiri. Kan itu. Jadi jika baca paham kita bacanya Pak. Apa kata kita mengatakan itu? Ma li hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan. Buku apa ini? Tidak meluput darinya catatan besar maupun catatan yang kecil. Dulu kita pernah contohkan hadis Nabi ya. Setiap orang yang datang ke masjid, langkah kaki kanannya dihitung pahala 1 derajat, naikkan. Kalau langkahkan kaki kirinya dihapuskan 1 dosa. Berarti Allah maha detail enggak kalau mencatat Pak? Detail sekali. Kenapa detail Pak? Langkah kaki kita aja dihitung sama Allah. Kita aja ke masjid belum tentu ngitung berapa kaki kanan, berapa langkah kaki kiri. Allah dihitungnya Pak, dihitungnya sama Allah. Apa kata hadis Nabi SAW?
Yang membedakan kalian dengan dengan orang lain adalah kelebihan dari tasbih kalian. Nah, bayangkan sama Pak. Tasbih kita itu kadang-kadang kan kita ngitungnya subhanallah, 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 cepat betul, subhanallah, subhanallah, selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah, selesai. Kalau Allah itu tahu dia berapa kali kita ngucapin tasbih, dihitungnya Pak sama Allah tuh. Dan pembedaan kita dengan teman-teman kita yang lain, saudara kita yang lain apa Pak? Tasbih itu kita, tasbih berapa? Misalnya ada yang tasbihnya 100 kali, contohnya ya. Ada yang 101. Nikmat 101 beda dengan yang 100. Satu cuma beda ya. Detail Allah tuh menghitung Pak. Nah, sekarang baru kita masuk yaitu apa Pak? Pada masarnya setelah diberikan kitab, habis apa? Hisab. Hisab itu apa Pak? Diperhitung-hitung, dihitung-hitung. Nih kamu amal kamu sekian ya, kamu sekian ya. Nanti ininya apa namanya tuh? Poinnya sekian. Cocok nggak menurut kamu nih? Cocok nggak? Dihitung-hitungnya gitu Pak. Dihitung-hitung mana yang banyak amal baik, mana yang banyak amal belum. Padahal sebenarnya kan diberikan kitab dari sebelah kiri kanan aja kita udah tahu di mana tempat kita. Atau diberikan kitab di sebelah kanan, tadi kanan, sekarang kiri lagi. Mana yang dulu tadi itu? Kanan, sekarang kiri lagi. Siapa yang diberikan kitab kiri dia tahu nggak tempatnya Pak? Tahu dia. Tapi supaya lebih meyakinkan, apalagi Pak? Ayo kita hisap yuk. Kita sama-sama apa Pak? Di cross check. Dia apa namanya Pak? Kalau dihisap itu, kalau orang akuntansi itu dia apa namanya itu? Di audit. Ayo di audit dia satu-satu cocokin nih pas nggak? Dipas nggak? Pas. Masya Allah Pak. Berarti timbangan, berarti masalahnya ini detail betul Pak ya. Karena hakimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Pak, satu orang itu dihisapnya sangatlah lama. Hingga apa kata Amr bin As, aku dihisap lama sekali. Hingga aku tidak yakin aku akan masuk surga. Kenapa? Saking banyaknya. Maka kata Nabi, likulli ni'matin hasibun. Setiap dari nikmat yang kamu terima ada hisabnya. Makanya Bapak saya anjurkan jangan kaya-kaya. Bukan. Ya, sebab kalau kaya itu Pak, perhitungannya lama betul. Kalau miskin, langsung aja masuk ke dalam surga. Orang miskin lebih duluan masuk surga dibandingkan orang kaya 50.000 tahun. Bayangkan sama Pak. Itu gimana tuh Pak? Duluan 5.000 atau 50.000 dulu Pak? 500 tahun ya. Bayangkan sama Pak 500 tahun. 500 tahun itu lama enggak itu? Oh, lama. Bayangkan sama Pak, orang kaya dengan orang miskin. Orang miskin udah masuk surga, udah enak-enak, dia makan dan duduk-duduk. Orang kaya masih dihisap aja. Dihitung ya. Dah lah, kita langsung aja ke sini Pak ya. Lanjut. Apa kata Allah di dalam surah Al-Isra? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu dihitung loh Pak. Dihitung loh. Bapak dengar ini berapa lama Pak dengar ini, dihitung tuh menitnya, detiknya, sekennya, dihitung tuh. Berapa dihitung Pak. Terus penglihatan. Pak, ada hadis Nabi itu Pak yang terkenal. Setiap sesuatu itu ada zinanya. Ada zinanya. Mata ada zinanya. Telinga ada zinanya. Hati ada zinanya. Dan nanti dibenarkan atau didustakan oleh Pak, kemaluannya. Itu hadis Nabi gitu ya. Terus dari penjelasan hadis itu Pak, kenapa kok mata itu ada zinanya? Jadi mata itu kan untuk melihat Pak. Tapi kalau sudah kelewatan batas dianggap zina. Kelewatan batas mata itu gimana Pak? Melihat sesuatu kalau terlihat itu masih nggak masalah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya melihat secara tidak sengaja itu diampunkan, diampuni. Melihat itu adalah nazratun ta'ajjub, nazratun faj'atan. Apa itu? Penglihatan terkejut. Nampak? Tapi kalau berbegini
Itu sudah masuk zina dia. Kalau sudah masuk dalam nafsu, Pak, mata itu sudah masuk dia ke dalam nafsu, kayak ibarat apa itu ya, saya ibaratkan itu. Ini garis pula di bawah. Penglihatan itu garis bawah, tapi yang tidak boleh dilewati dari penglihatan itu ada garis di atasnya. Jadi kalau pakai kurva itu ya, Bas melihat kalau dia melampaui dari itu, maka dianggap apa? Zina sudah. Zina matamu sudah. Sudah zina itu, sudah. Jadi langsung berbunyi dia, Pak. Teng 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 teng. Agak kira begitulah, Pak. Bapak paham gak itu? Diumpamakan begitu aja. Jadi, masalahnya nggak bunyi, itu masalahnya. Tapi di akhirat bunyi dia. Ini sudah lewat batas nih. Jadi kamu melihat boleh. Melihat maksudnya mata itu memang gunanya untuk melihat. Tapi kalau sudah melihat dengan apa? Dengan nafsu, mohon maaf nih Pak ya. Ini betul. Ahad pagi nih. Oh ibu-ibu udah semangat tuh. Ngapain ibu semangat? Senam boleh, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau dia senam di tengah orang ramai, bapak kan lewat tuh pakai motor atau mobil. Berhentilah sejenak nih. Berbunyi dia tuh mata tuh. Kalau lewat aja. Ya kan? Lewat aja. Jangan berhenti pula. Kalau berhenti berbunyi tuh mata tuh. Telinga juga begitu. Ada batas minimalnya untuk mendengar. Pas lewat dari mendengar berbunyi dia. Begitu. Ini ada batas zina. Apakah nanti dibenarkan oleh apanya, Pak? Katanya oleh kemaluannya. Jadi Pak, zina itu memang lewatnya dari apa, Pak? Lewat mata, lewat telinga, lewat sentuhan, lewat ucapan, itu kan? Jadi ucapan itu ada batasnya, Pak. Ada batas minimalnya. Ngomong boleh, tapi kalau ngomongnya mendayu-dayu, udah makan belum? Apa pula guna ditanya orang makan belum? Udah makan belum? Kalau mau nanya makan, tanya aja. Udah makan? Ini apa namanya itu? Tegas. Saya menjelaskan ke mahasiswa itu, kalau ngomong sama lawan jenis itu, iya, enggak, tegas aja. Apa pelajaran kita hari ini? Tegas, bukan? Apa pelajaran kita hari ini? Itu udah masuk tuh batas zinanya tuh. Itu begitulah Pak, kira-kira begitu. Dan itu ditanya sama Allah. Jadi Pak, gitulah kira-kira. Jadi pendengaran kita boleh untuk didengarkan, tapi jangan ada nafsu di situ. Penglihatan boleh kita lihat, tapi jangan ada nafsu. Mulut boleh kita ngomong, tapi jangan ada nafsu. Kalau ada nafsu, ditanya sama Allah, dihisab sama Allah. Itu batasnya. Berat juga Pak ya. Jadi tahan. Ada serininya. Kemudian kepada kamilah mereka kembali kalian. Lalu kami kabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Barang siapa yang mendengarkan karena salah tuh, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kami hisab, kebaikannya atau keburukannya. Surah Al-Zalzalah. Benar Pak ya? Dihitung sama Allah Pak. Allah itu detail kalau menghitung. Hal-hal yang ditanyakan. Apa aja yang ditanyakan pada Nisa Pak? Kalian akan ditanyai pada hari kiamat tentang kenikmatan. Kamu katakan saya tadi, setiap nikmat ditanya sama Allah. Kamu dapat ini kan? Enak kan? Gimana? Jadi Pak, sahabat itu Pak kalau kaya mereka nangis Pak. Kalau kaya mereka dapat kesenangan, misalnya makan kurma yang apa itu? Kurma apa tuh Pak? Yang lembut gitu ya. Kurma yang lembut. Abdurrahman bin Auf itu makan kurma yang lembut nangis ya. Sahabat lain bertanya, kenapa kau nangis? Makan kurma aja nangis, lebay ya. Apa kata dia? Kalau aku dapat nikmat ini, kurma ini yang lembut ini, nanti aku di akhirat dapat lagi atau enggak ya? Kira-kira kalau Bapak makan enak itu ingat enggak Bapak akhirat Pak? Lupa aja, yang penting makan dulu nih masalahnya nih kan. Kan, apalagi nanti sebentar lagi kita makan-makan ya. Lupa kita akhirat. Sahabat itu apapun yang terjadi pada diri mereka, baik senang maupun susah, senangnya pun mereka ingat. Kalau biasanya Pak, kita ingat Allah itu kapan?
Kalau susah aja. Kalau udah susah tuh bertengkar sama istri tuh lama doa itu. Oh Allah, tolonglah ya Allah. Tengkar sama istri. Tapi kalau lagi senang-senang ya lupa sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, kebanyakan orang itu ketika ditimpa musibah masih kuat, masih ada iman dalam dirinya. Tapi kalau diberikan kepadanya kenikmatan, lupa dia kepada Tuhannya. Kebanyakan gitu Pak. Jadi ternyata nikmat senang itu Pak lebih bahaya daripada nikmat susah. Nikmat juga nama itu Pak ya. Nah, gitulah pokoknya. Ditimpa kesusahan itu lebih gampang daripada ditimpa kesenangan. Ditimpa kesenangan biasanya Pak penyakitnya banyak itu Pak. Penyakit yang timbul banyak. Sombong ya, ria ya. Ya kan? Sombong ya, ria ya. Lupa sama Allah juga ya. Makanya saya dulu kemarin-kemarin pun saya sampaikan, Pak, yang sering dengar pengajian ini ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas? Itu bertanya. Kenapa begitu Pak? Orang-orang menengah ke atas datang dia Pak? Datang mungkin acara lain kali. Kenapa Pak? Orang menengah ke atas dia nggak datang? Sibuk, takut dimintain juga duitnya mungkin juga begitu. Kalau ini orang udah ngerti diminta, bukan ada minta, nggak ada duit nih katanya. Capek orang minta. Pejabat juga begitu kemarin Pak ya. Pejabat yang datang itu RW ke bawah ya. Kalau RW ke atas nggak mau, lain lagi pengajiannya, ada tempat pengajian yang lain. Manggil dia. Gitulah contohnya Pak. Ini hadis sangat terkenal nih. Hadis yang terkenal apa Pak? La tazulu qadama aqdin hatta tus'ala an arba. Kan itu katanya. Tidak akan bergeser telapak kaki orang tuh, nggak bisa bergerak dia. Harus ditanya dulu kayak password gitu Pak ya. Kayak robot itu tanya dulu 4, habis itu baru dia bisa bergerak. Kalau enggak kadang bisa ngapa-ngapain. Apa yang 4 itu? Tentang umurnya. Fima afna. An umrihi fima afna. Umurnya kemana dihabiskan? Biasanya Pak orang ini biasanya ya. Usia dari 0 sampai 12 tahun, itu masa kanak-kanak masih bisa diajarkan lah ya. Tapi kadang-kadang udah selesai usia 12 tahun dia SMP Pak, kadang-kadang udah lupa sama Allah tuh. Udah lupa tuh. Lupa. Atau paling kurang lah tamat SMA lah. Tamat SMA lupa deh sama Allah. Atau dia waktu bekerja lupa deh sama Allah. Nanti mungkin ingatnya kapan lagi Pak? Kalau udah mau pensiun baru ingat Allah tuh. Usia 60, 70 ingat Allah tuh. Tapi kalau ada orang yang alhamdulillah juga tuh, daripada nggak ingat sama sekali. Ada juga tuh, ya kan? Bablas. Udah sampai 70 enggak ingat Allah. Itu kan? Tapi alhamdulillah juga ada yang ingat Allah usia 60 juga. Tapi dasarnya saya tanya-tanya sama bapak-bapak nih yang tua-tua nih. Pak, bapak ini datang ke masjid, itu langsung datang ke masjid aja atau dulu pernah berpengalaman ke masjid ketika kecil? Jawaban rata-rata pasti pernah ke masjid ketika kecil. Walaupun pas di usia 20 sampai usia 40 atau 50, entah kemana perginya Pak, enggak ketemu dia tuh. Kemana jadi cari-cari setiap masjid, tahu kita di mana masjidnya itu. Habis itu Pak usia 50, 40 baru dia datang lagi ke masjid. Biasanya dia punya pengalaman. Tapi kalau dari kecilnya dia tidak pernah ke masjid, pas ketika tua jangan harap pasti akan datang ke masjid. Enggak akan datang dia tuh. Dia datang ke masjid itu panas dingin badannya. Takut diejek sama orang lain. Bapak ini alim sekarang, dulu tuh Pak tak pernah ke masjid. Takut dia Pak. Akhirnya Pak nggak mau datang. Banyak juga yang begitu. Nah, yang pertama dari umurnya, waktu mudanya, waktu umur sekian ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tentang apa? Tentang badannya, kemana dia letihkan, gitu kan? Maksudnya tentang dirinya, tentang anjismihi, dari tubuhnya kemana dia gunakan, gitu kan? Terus apa Pak? Tentang ilmunya, kemana dia? Ada yang ketiga, kemana dia? Maksudnya apakah sudah diamalkan atau tidak diamalkan? Kemudian jadi ilmu itu memang untuk diamalkan. Kalau ada ilmu saja, sekedar ilmu ada di otak nggak diamalkan, itu kena dalam surat As-Saff itu Pak ya. Kabura maqtan innallaha antaqulu ma la taf'alun. Itu tersinggung semua para ustaz. Singgung semua itu. Lanjut. Kemudian pertanyaan keempat, tapi bolak-balik nih, muka
belakang. Dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dari harta dua balik, bolak-balik dia. Dapatkan dari mana, belanjakan. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak, kita kalau bekerja, yang kita niatkan dalam bekerja itu mencari duit atau apa? Harusnya ibadah ya. Ibadah cari pahala, harusnya begitu. Tapi rata-rata orang kalau kerja tujuannya apa? Harus cari duit. Kalau cari duit, kerja tujuan cari duit sama aja dengan non-muslim. Non-muslim kerja juga cari duit. Ini masalahnya nanti jadi besar ini, Pak. Ujungnya nanti ada. Apa ujungnya? Kalau orang bekerja cari duit, yang penting dapat duit, nggak tahu halal dan haram. Tapi kalau orang bekerja untuk sedekah, orang bekerja untuk cari pahala, untuk sedekahlah. Bekerja saya akan berbagi dengan orang lain. Kira-kira dia mencari rezeki tersebut untuk disedekahkan itu rezeki halal atau rezeki haram? Halal lah. Sebab rezeki yang haram tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kan? Tapi ingat, Pak, orang sedekah kaya atau miskin? Pasti kaya, enggak mungkin miskin. Pasti ada kelebihan, enggak mungkin enggak ada kelebihan. Jadi bekerja itu niat kita beda dengan non-muslim. Non-muslim niatnya untuk cari duit, kita kerja untuk sedekah. Gitu. Saya kalau dapat duit nanti saya sedekah. Saya dapat duit nanti saya beli bangun masjid. Saya dapat duit nanti saya bangun pesantren. Saya dapat duit nanti saya bangun, saya sekolahkan orang. Saya dapat duit nanti insya Allah saya macam niat baik kita. Pasti itu akan didorong oleh mencari sesuatu yang baik. Baik, kamu kita cari yang buruk-buruk. Itu kira-kira pertanyaan. Pertanyaannya sudah dibocorkan. Tapi kira-kira nanti bisa jawab atau enggak? Cuman itu aja pertanyaannya, Pak. Apa itu, Pak? Bapak hafal enggak itu? Umur kemana? Habis itu? Ilmu kemana? Badan di tentang badan, tentang umur, tentang badan, tentang ilmu. Satu lagi tentang harta. Cuman 4 doang. Gampang enggak? Hafal enggak? Hafal. Itu katanya jawaban sudah dibocorkan juga. Pertanyaan sudah dibocorkan, jawaban sudah dibocorkan. Yang penting kita dapat jawab atau enggak? Nah, itu masalah. Jadi Allah itu kalau ngasih ujian, Pak, bukan enggak jelas. Soal jelas, jawaban langsung dikasih jelas. Masalahnya ada juga orang yang enggak jelas. Harusnya jelas ya, Pak ya? Karena sudah dibocorkan semuanya. Nah, itu katanya. Lanjut ya. Hal-hal yang ditanyakan kepada manusia. Tadi diulang lagi nih, Pak. Tapi di hadis yang lain. Riwayat Muslim, Rasulullah SAW. Pada hari kiamat orang mukmin itu didekatkan kepada Allah hingga Allah mendekapnya. Kalau dia baik, didekap dengan kasih sayang. Masya Allah kamu ya. Dulu di atas dunia kamu udah capek, sini kayak orang tua, Pak ya. Dielus-elus tuh nih. Nah, kamu jadi Masya Allah ya nak ya, dielus-elus itu, Pak ya. Lalu menyuruhnya mengakui dosa. Setelah didekap, suruh kamu ngakukan, ini kamu lakukan, lakukan. Apa kata Allah? Apakah kamu mengaku dosa ini yang kamu lakukan? Mukmin itu menjawab, iya Tuhan, aku ngaku. Karena Tuhan tidak ada yang luput dari tersembunyi darinya. Ngaku aja, Pak. Karena didekap sama Allah, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa didekap, Bapak. Makanya Bapak kalau nanya kepada anak Bapak itu model Allah inilah. Jangan Bapak tanya dari jauh. Tadi duit belanja kamu habiskan kemana, nak? Dari jauh Pak tanya, jarak Bapak dengan dia 10 meter. Kira-kira dijawab atau nggak jawab, Pak? Pura-pura nggak dengar dia. Pura-pura nggak dengar dia. Tapi kalau Bapak dekap, kira-kira gimana? Bapak dekap gimana? Bapak dekap tahu? Taruh telinga mulut Bapak ke telinganya. Nggak dengar juga, dia lagi tusuk telinganya tuh begini. Kamu duit tadi kan Bapak kasih 10.000 pas ketika apa? Mau sekolah, ya kan? Kamu belanjakan untuk apa aja, nak? Tapi didekap, Pak. Kira-kira terpaksa nggak dia jawab, Pak? Paksa. Kira jujur atau gak jujur, Pak? Kemungkinan besar jujur. Apa sebab? Dideket, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak jujur nanti, ini tangan sudah masuk ke sini, ke pinggang. Tangan sudah apa, Pak? Tahu-tahu nggak jujur?
Allah kira begitu Pak, didekap. Jadi Pak, Allah ngajarkan sama kita bagaimana cara membuat orang ngaku secara cepat. Gimana caranya Pak? Didekap. Kamu ngaku ya, kamu pernah lakukan ini. Apa kata kita Pak? Iya, aku melakukan itu. Tapi Allah mengatakan, dulu kamu menutupi dosamu kan di dunia. Kamu tutupin. Allah suka Pak, orang yang nutupin dosanya itu Allah suka. Iya kan? Tapi syaratnya dosa kepada Allah Pak, bukan dosa kepada sesama. Bapak kalau utang, Bapak jangan tutupin. Itu nggak boleh tuh. Hutang kepada orang harus diselesaikan. Tapi kalau dosa kepada Allah itu lebih gampang Pak. Kamu dosa sama kamu tinggalkan zuhur ya. Kamu tinggalkan asar. Kamu tinggalkan maghrib. Aku suruh kalian berzakat. Kemarin saya bilang Pak tentang masyarakat ya. Orang zakatnya 250 juta, yang dizakatkan cuma berapa? 20 juta, 230 jutanya dimakannya sendiri kan, itu ceritanya kemarin. Ya ditilapnya dimakannya sendiri. Rata-rata orang zakat begitu Pak. Ukuran zakatnya 250 juta, tapi yang dizakatkan cuma berapa? 20 juta. Orang lain masyarakat bilang dia sudah dermawan. Padahal 230 juta dia makan zakatnya sendiri. Nanti Pak ya. Kan gitu ya. Dulu kamu suruh zakat begini kan? Dulu kamu pernah kata kamu puasa, padahal kamu telah minum. Dia minum di kamar mandi, habis keluar kamar mandi dilapnya kering-kering, di telenganya kepalanya kan begini. Aku puasa, padahal udah habis air 1 ember sama dia. Lulu tahu kan, dari kecil pada tahu sama dekat mana. Pada hari itu, tapi kata Allah, hari ini aku ampuni. Dosamu kepada Allah gampang Pak. Dia minta, dalam surah itu mengatakan, apa dosa yang diampuni itu? Dosa kalau dia bertobat. Itu satu. Tapi kalau nggak bertobat dia kepada Allah nggak diampuni. Tapi ada syarat di situ. Yang kedua, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobatnya harus khusus Pak. Disebutkan dosa itu kepada Allah, kemudian dimintakan kepada Allah untuk tobatnya. Tapi kalau dosa kecil bisa diampuni dengan misalnya puasa apa tuh Pak namanya? Puasa Arafah atau puasa bulan Muharram. Kan Arafah itu diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Salah minum pakai tangan kiri, harusnya pakai tangan kanan. Contohnya begitu. Masuk ke masjid pakai kaki kiri, harusnya pakai kaki kanan. Masuk ke masjid harusnya baca doa, Allahumma tahli abwaba rahmatik. Sunnah kan begitu? Nggak masuk. Kan kecil-kecil itu Pak. Kecil-kecil. Ya kan? Itu yang dimaksud diampuni. Biasanya kita melakukan yang banyak, yang kita tidak sadar itu ya dosa-dosa kecil. Nah, maka bisa diampuni itu. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa yang dilakukan antara dia dengan Allah saja. Tapi kalau dengan manusia diampuni Pak? Enggak, nanti kita akan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisap orang tersebut, jangankan orang, binatang pun diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kambing yang tidak bertanduk menanduk kambing yang tidak bagaimana? Kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Ditanduknya teng, katanya kan. Nanti di akhirat kambing yang tidak bertanduk dikasih tanduk. Yang tak bertanduk di dunia dihilangkan tanduknya. Kemudian Allah mengatakan, "Hai kambing yang dulu tak bertanduk sekarang bertanduk." Bapak paham enggak bahasanya ini? Satul karna ila satu sahna gitu kan itu Nabi itu. Apa kata Allah? Tandukkan tandukmu kepada dulu yang pernah dia menanduk. Tanduk kambing Pak. Kambing itu nggak ada otaknya itu. Otak ada Pak. Yang ada nggak ada akal, pikiran gitu. Otaknya sama. Otaknya ditandukkan Pak. Habis selesai masalah baru Allah katakan kuntum turaba. Jadilah kalian tanah. Suruh yang jadi tanah. Orang-orang yang melihat Pak keadilan Allah gitu, manusia-manusia melihat keadilan Allah, sampai binatang pun diadili. Akhirnya dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya laitani kuntu turaba." Oh Tuhan, kalau begitu jangan hisab kami, jadikan aja kami tanah Tuhan. Apa kata Allah? Tidak ada cerita manusia langsung dijadikan tanah, harus diazab dulu. Kalau enggak di neraka, kalau dia baik masuk surga. Jadi manusia nggak ada pernah besok jadi tanah Pak. Tapi kalau binatang dikembalikan oleh Allah jadi tanah. Tapi setelah dihisap atau diadili oleh Allah.
Luar biasa pengadilan Allah. Jadi Pak, dosa yang mana yang diampuni Allah Pak? Dosa kepada Allah, dosa kecil, itu kan? Dosa yang dia tobat kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada orang bisa diampuni nggak Pak? Makanya itu katakan, Bapak kalau ingin bikin dosa, minimalkan dosanya. Kalau kepengen juga bikin Pak. Kalau Bapak nggak bikin, Bapak demam gara-gara nggak bikin dosa tuh. Minimalkan. Bagaimana cara minimalkannya Pak? Bikin sendiri aja. Jangan ajak-ajak orang lain. Sendiri aja. Setelah sendiri, diam aja. Jangan sebarkan ke orang lain. Kan ada dulu, kalau masih dia diam Pak, dosa itu Pak, misalnya ada datang kepada Nabi SAW hadisnya, Pak, ya Rasulullah, aku bikin dosa ya Rasulullah, tidak tenang hatiku ya Rasulullah, tolong hukum aku ya Rasulullah sesuai dengan agama ini ya Rasulullah. Sahabat begitu Pak, kalau dia salah kepengen dihukum di dunia agar apa? Selesai masalah, kemudian di akhirat nggak dihukum lagi, gitu sahabat tuh. Terus Nabi bilang, pulanglah, tobatlah sendiri, dosamu kan hanya kepada Allah, udahlah tobatlah, pulang, insyaallah terima tuh. Apa kata? Habis itu azan, Allahu Akbar, azannya azan zuhur Pak, Allahu Akbar. Habis itu apa kata Rasulullah? Salat dulu, ikut salat, dia selesai salat berjamaah. Setelah salat datang lagi kepada Nabi, tapi dia berbisik Pak, bukan ngomong rame-rame, berbisik, ya Rasulullah, tolong hukum aku ya Rasulullah, enggak tenang hatiku ya Rasulullah. Jadi dosa itu membuat hati tidak tenang. Tolong hukum aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tadi bukankah tadi kau ikut salat bersama kami? Iya, sudah salat bersama engkau ya Rasulullah. Bukankah salat itu telah menghapuskan dosa antara salat dengan salat yang kan ada di situ. Antara suatu salat dengan salat yang lain menghapuskan dosa. Antara umroh dengan umroh yang lain menghapuskan dosa. Antara Jumat dengan Jumat yang lain itu menghapuskan dosa. Itu untungnya Pak. Untungnya itu. Untung ada antara salat itu, antara Jumat. Makanya jangan pernah tinggalkan itu. Itu penghapus dosa itu. Terus apa kata Nabi SAW? Kalau Allah, ditambah lagi sama Nabi, kalau Allah sudah menutup aibmu, tutuplah. Tobatlah sendiri. Allah Maha penerima taubat. Jangan diungkap ke orang lain. Itu dosa yang dilakukan secara sendirian. Makanya Pak, kalau ingin bikin dosa, ulama itu mengatakan, pengen juga bikin tuh Pak. Oh, yang pengen nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa, demam Bapak kalau Bapak nggak itu. Boleh bikin, tapi bukan boleh ya, gimana ya bahasa itu? Bikinlah tapi sendirian aja, jangan ajak orang lain. Kemudian yang kedua apa Pak? Ulama nggak sampai di situ kan? Kalimatnya apa? Kalau Bapak Ibu ingin bikin dosa, bikinlah. Di mana? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Itu kalimat akhirnya di situ Pak. Sebenarnya bukan itu, dengan awal itu cuman itu aja. Katakan ada dua kata itu. Bikinlah dosa, kalau bikinlah dosa, tapi minimalkan, maksudnya sendiri. Kemudian yang kedua katanya Bapak, kalau ingin dosa, bikinlah di mana? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Kira-kira gimana itu Pak? Mana ada tempat Allah nggak tahu? Semua tempat Allah tahu. Makanya jangan bikin dosa. Sebab apa? Allah menghitungnya dengan sangat cermat. Allah tanya nanti di dekat, Allah katakan, kamu bikin ini bikin itu kan? Kamu sendirian kan? Kamu nggak tahu orang kan? Kamu gini kan? Ini kan? Apa kata? Nggak bisa ngelak. Apa kita? Iya ya Allah, iya. Tapi kan aku sendirian, aku dah tobat pula, dan itu dosa kecil, tolonglah ampunkan aku ya Allah. Diampunkan kata. Tapi kalau sudah bersama Pak, dosa itu dilakukan, nampak sama orang lain Pak, apalagi dicontoh sama orang lain Pak, jadi masalah nggak? Masalah. Makanya dosanya besar itu Pak. Orang sekarang begitu gara-gara HP. Pak, contoh nih Pak. Apa kata ulama? Kalau kalau ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya. Apa hubungannya Qabil dengan pembunuhan? Kan itu, dia udah meninggal ribuan tahun yang lalu. Anak Adam Pak, anak Adam. Apa kata ulama? Karena dialah yang menginspirasi orang lain untuk membunuh. Dulu orang tahu, orang mati itu kalau nyawanya habis. Tapi dengan dibunuhnya, kalau dengan Qabil membunuh,
Sekarang orang tahu bahwa orang itu bisa dimatikan dengan cara dibunuh. Akhirnya terinspirasi orang. Kecuali kata ulama, jika dia tobat kepada Allah. Kalimatnya di situ. Kalau dia tobat kepada Allah, maka dosanya tidak mengalir lagi. Tapi kalau dia tidak tobat kepada Allah, dosanya tetap mengalir. Karena ini dosa berhubungan dengan orang lain dan orang lain mencontoh, dan dosanya sudah disebar. Masalah malapetaka berikutnya itu dosanya tersebar, itu masalahnya. Dosa tersebar, maka cara tobatnya gimana Pak? Harus tobat secara disiarkan juga ke orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, membunuh itu haram ya, jangan ikutin saya. Harus disiarkan begitu Pak. Jangan ikutin saya membunuh itu saya sudah menyesal. Jangan ikutin saya. Kira-kira apa orang jawab Pak? Oh, kamu pembunuh, masa kamu gitulah bahasanya. Atau yang paling berat itu Pak, korupsi Pak. Harus jelaskan kepada orang, bapak-bapak, ibu-ibu, saya korupsi saya sekian, banyak korupsi saya, tapi nggak pernah ketahuan. 1,8 atau segala macam disebutkan Pak. Tolong ya bapak-bapak ibu maafkan saya. Tapi bukti saya, ini kan kalau berhubungan dengan orang Pak, kalau berhubungan dengan duit, maka berikan dulu ke orang itu, kembalikan duitnya. Kalau nggak dikembalikan nggak jadi tobatnya. Nih duit 1,8 itu Pak, saya kasihlah sama bapak semua, atau kembalikan ke luar negara. Saya tobat ya, jangan bapak-bapak ikutin saya ya. Itu baru terputus dosanya. Tapi kalau nggak begitu Pak, ada kan orang tobatnya gimana caranya Pak? Di usia muda dia banyak melakukan kesalahan, mencuri segala macam. Tapi ketika tua dia datang ke masjid, habis itu tobat, ya Allah tobat ya Allah, tobat ya Allah. Kira-kira terima atau nggak terima tuh Pak? Mana ada diterima sama Allah? Syaratnya tidak terpenuhi. Kebanyakan orang tobat begitu rata-rata Pak. Datang aja ke masjid, habis itu masalahnya tidak diselesaikan. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya itu ngomong. Pokoknya kita sekarang kalau ceramah itu ya Pak Ji ya, lebih gimana? Daripada tidak sama sekali, iya nggak apa-apa lah begitulah. Daripada dia tidak tobat sama sekali Pak. Tobat ke masjid itu walaupun nggak dikembalikannya duit ada nggak apa-apa lah. Itu mungkin lebih gimana ya bahasanya itu Pak? Lebih bagus lah daripada tidak sama sekali, bahasanya gitu kan. Akhirnya kan kalimat Nabi itu dipakai, ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak didapatkan semuanya maka jangan tinggalkan sedapatnya aja lah. Bisa tobat segitu aja lah. Kalaupun enggak duitnya dengan enggak usahlah dikembalikan. Kalaupun malu, seharusnya dikembalikan. Tapi malu enggak Pak? Malu enggak? Harusnya ketika mau ngambil itu ingat-ingat malunya. Pas ketika ngambil ada rasa malu atau enggak? Enggak, itu masalahnya enggak. Harusnya diingat malunya. Pak, cepatlah Pak, nanti kalau lama-lama di sini panas badan kita. Kayak ini aja langsung. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku dulu telah menutupi dosamu, kata Allah. Ini masalah dosanya kepada Allah di dunia, maka hari ini aku akan mengampuni. Jadi kalau dosamu kepada aku tutupin, enggak aku sebarkan, berarti aku sayang kepada kamu. Rata-rata kita ini dosanya ditutupin sama Allah. Kalau dibuka dosa kita sama Allah Pak, enggak berani kita saling tatap-tatapan. Apa sebab Pak? Malu. Tuh gitu saling gitu kita kan. Bapak juga begitu ya. Saling ngejek kita Pak. Saling ngejek kita. Iya, diejek sama ngejek. Bapak ini bentuknya aja alim, ternyata pencuri juga ternyata. Itu. Malu kita, nggak bisa saling tatap kita. Tapi itulah rahmatnya Allah. Aku tutupin, tapi kalian sadar ya, setelah ini jangan dilakukan lagi ya. Insyaallah begitu Allah Pak. Kalau Allah nampakkan langsung dosa kita Pak, gak berani kita berhadapan dengan orang lain, gak berani kita. Terus sesungguhnya ini ayat surah Nisa, sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya dosa yang tidak diampuni kepada Allah cuma satu Pak. Apa dosanya Pak? Syirik. Itu tidak diampuni. Itu pun kata ulama bisa diampuni dengan cara taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa Pak? Ya berhenti total. Wa anil kabair fantahuhu, kata Allah. Kata Nabi, dari dosa besar berhenti saja.
Waktu Bapak berhenti Pak dari membunuh, sekali Bapak pernah membunuh, jangan pernah ulangi lagi. Tapi kalau sekali tersalah, sekali itu aja. Makanya Bapak udah pernah bunuh atau belum? Cobalah dulu sekali. Habis itu Pak. Enggak, itu juga maksudnya. Pokoknya Pak, dosa besar itu kan membunuh. Apalagi Pak? Syirik. Apalagi Pak? Syirik yang pertama dulu. Syirik, membunuh, durhaka pada orang tua. Apalagi zina, riba. Apalagi? Banyak lagi Pak. Apalagi Pak? Berbohong, sumpah palsu, menuduh orang berzina padahal dia tidak berzina, orang baik-baik, lari dari medan perang. Satu lagi, meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu yang dijelaskan sama Nabi 10 dosa besar. Tapi banyak lagi di hadis yang lain, kalau digabung-gabungkan dosa besar itu jadi banyak juga jadinya. Tapi kalau ulama itu apa tuh? Imam An-Nawawi itu pernah menjelaskan dalam dalam Riyadhus Shalihin itu, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, menjelaskan apa bedanya dosa besar. Jadi dia coba menarik benang merahnya. Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu dampaknya besar, dosa kecil dampaknya kecil. Mungkin sama-sama bohong, tapi satu bohongnya kecil dampaknya, satu bohongnya dampaknya besar. Apa kata Nabi? Yang paling besar bohongnya adalah para pemimpin. Sebab kalau bapak yang bohong, efeknya cuma satu orang mungkin yang merasa dirugikan. Tapi kalau pemimpin yang bohong, efeknya semua orang. Berarti jadi apa Pak? Jadi besar. Jadi Pak, lihat dari efeknya aja. Apa kata Imam Nawawi? Seperti api kecil dengan api besar. Kalau api kecil lilin Pak, kena kita Pak, itu enggak mematikan. Tapi kalau apinya segede gunung, mati kita. Kira-kira begitulah Pak. Jadi Pak, dosa besar atau dosa kecil itu mungkin bisa sama bentuknya, sama-sama bohong, sama-sama, tapi dampaknya gimana? Gitu Pak. Lihat dampaknya aja. Itu benang merahnya begitu Pak. Walaupun disebutkan memang yang 10 ini berdampak besar, syirik dampak besar, dampaknya besar semua. Tapi selain daripada itu disebut apa misalnya? Yang lain-lain itu bisa jadi besar. Kata pepatah itu mengatakan gunung itu tidak terbentuk dari batu yang besar, tapi gunung itu terbentuk dari batu-batu kecil, akhirnya menjadi besar. Gitu Pak. Jadi kalau dia sering jadi besar, walaupun itu aslinya kecil. Gitu. Lanjut Pak ya. Bapak capek ya? Serius. Bapak mau nanya atau gimana nih? Ini isapnya gitu aja. Sungguh Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas, walaupun kalian zalim terhadap diri kalian. Itu kan doa Nabi Adam Pak ya. Kalau Nabi Adam tentang kelima kan, Rabbana zalamna anfusan. Maksudnya zalim kepada diri Pak. Harusnya dia taat tapi tidak taat. Kayaknya Bapak udah nggak kuat kayaknya. Apa tanya, angkat tangan lah kalau angkat tangannya. Silakan Pak. Bapak dulu. Salam. Gimana Pak? Kurang kedengaran Pak. Gimana tuh ya? Kurang kedengaran Pak. Ya. 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 Oh. Oh iya iya ya. Ya ya ya. Membalikan ya. Iya benar. Kontradiktif rasanya. Siap. Siap. Lanjut Bapak, tanya dulu Pak. Masya Allah.
Oh ya Pak. Pak pendek tapi pertanyaannya luar biasa. Pak gini, Allah mendekap ketika dihisap itu, tapi tanpa melihatkan zatnya. Nggak tahu kita bagaimana mendekapnya itu ya. Bisa jadi diikatnya sama Allah. Dekat. Bapak kalau ingin nanya sama kalau orang integrasi apa orang apa tuh? Integrasi itu ya. Integrasi itu ya. Diinterogasi. Ya, susah sekali. Diinterogasi. Pokoknya silah di belakangnya mah. Pak, biasanya orang integrasi itu kan kadang-kadang nggak dekat dia dengan kita. Cuman ditaruhnya kita dulu pada masa penjajahan itu kata dia, ditaruhnya di kursi listrik. Diikatnya badan semua. Bapak ngaku. Kira-kira ngaku nggak Pak? Itu juga salah satu bentuk di dekap. Pokoknya Pak, dibuatnya kita itu nggak bisa berkutik sama Allah. Tapi Allah nggak dekat sama dia dari jauh ya. Tapi kita duduk di mana Pak? Di kursi listrik. Atau bisa jadi Pak ditaruh pakai apa? Istilahnya kayak gitu ya, ditaruh di sininya apa Pak? Ini tempat gantungan gitu, Pak gantungan. Dia dari jauh aja, tempat kita berpijak pakai remote bisa jatuh, tergantung kita. Ngaku kan kamu gini kan, kira ngaku nggak Pak? Itu salah satu bentuk dekap. Itu pemahaman dari siapa? Jadi bukan berarti didekap itu didekap, tapi kalian tahu secara fisik. Makanya nanti tetap melihat Allah itu di surga. Pertanyaan Bapak. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada ahli sufi Pak. Namanya siapa Pak yang sangat terkenal itu Pak? Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Ahli sufi Pak. Sebenarnya kan kalau orang mengatakan yang mengarang bukunya adalah Imam Al-Ghazali yang kita baca itu Pak, Minhajul Qasidin, tapi yang benar-benar mengamalkannya, luar biasa pengamalannya, adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia semasa hidupnya itu Pak. Abdul Qadir Jailani itu bukan hanya sufi Pak, tapi lahir dari murid-murid sufinya itu adalah orang yang memperjuangkan untuk membebaskan Palestina. Adalah tentara-tentara dari Salahuddin Al-Ayyubi. Itu luar biasa Pak. Sufi tapi kalau perang gitu. Itu murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengamalkan sufi luar biasa. Dia pernah ditanya begini. 3 pertanyaan oleh pemabuk. Istilah orang yang dosa lah, berbuat dosa. Syekh mau nanya. Silahkan kata Syekh. Dalam perjalanan nih, dalam perjalanan. Syekh, kira-kira saya berdosa besar begini, mabuk saya kerjaan saya. Jarang saya sholat. Kira-kira dosa saya bisa diterima enggak? Diampuni enggak? Apa kata Syekh? Mungkin apa kata dia? Mungkinkah Allah bisa menerima tobat saya? Apa jawaban Syekh? Bisa. Allah Maha penerima tobat. 1. Pertanyaan kedua Syekh. Syekh, kira-kira mungkinkah Allah akan menjadikan saya lebih baik seperti Syekh? Sementara saya sekarang ini jadi orang berdosa begini. Kira-kira bisa enggak saya bisa jadi seperti Syekh? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Bisa. Karena Allah Maha bisa merubah orang. Dan yang ketiga Syekh, yang terakhir. Kalau begitu Syekh, mungkinkah Allah menjadikan Syekh yang alim sekarang akhirnya nanti jadi seperti saya pendosa ini? Menangis Syekh terseduh-sedan. Oh. Jawabannya pasti bisa. Tapi dia menangis dulu nggak dijawab. Syekh nanti bisa jadi penjahat seperti saya nggak? Walaupun sekarang Syekh, kan tadi pertanyaan keduanya Bapak. Yang kedua Pak, balik ya. Yang kedua Bapak tadi, saya yang jahat ini bisa nggak nanti jadi seperti Syekh? Apa jawabannya Pak? Bisa. Dibaliknya pertanyaan, orang mabuk namanya segala macam. Tapi pertanyaan itu masuk ke hati Syekh. Orang seperti Syekh ini bisa nggak jahat seperti saya nanti? Dia nggak jawab, cuma dia nangis. Itu muridnya susah sekali menenangkan Syekh itu. Syekh, kenapa kau begini Syekh? Kenapa kau, orang itu iseng nanya kenapa kau begini? Apa? Pertanyaannya benar. Pertanyaannya benar. Nggak ada orang yang bisa menjamin husnul khatimah, baik di akhirnya. Saya nggak bisa. Sekarang orang mengatakan saya adalah ahli sufi, ibadah saya bagus, iman saya bagus.
semuanya sebagus. Tapi mana tahuan suatu saat pas ketika saya meninggal, saya takut pada masa itu. Saya takut pada waktu itu saya jauh dari Allah. Menangis, Pak. Kayak gitulah kira-kira Bapak bisa paham gak itu? Paham kan? Jadi siapapun dia bisa tobat, bisa jawabannya. Dan siapapun bisa jadi jahat, bisa. Tergantung Allah, tergantung dia. Apakah dia nanti akan jauh kepada Allah atau makin mendekat. Itu, Pak. Jadi bisakah orang yang berdosa besar masuk surga tanpa hisab? Sangat bisa. Apa contoh? Contoh, Pak ya. Apa perbuatan yang paling berat kecuali dari perbuatan syirik? Ini gunanya syirik, Pak. Datang orang itu Yahudi. Namanya saya lupa namanya. Siapa namanya? Kuzman atau siapa ya namanya? Orang Yahudi, Pak. Yahudi banyak perbuatan salah atau segala macam. Datang kepada apa, Pak? Datang kepada Nabi pagi-pagi hari di perang Uhud. Ya Rasulullah, saya kepengen masuk Islam. Jangankan itu, Pak, contohnya yang paling gampang inilah, yang satu lagi. Orang-orang non-muslim, orang Quraisy non-muslim di perang Uhud itu sudah luka. Badannya sudah luka badannya, Pak, sudah kena tombak. Tapi masih kemungkinan bisa sembuh. Tapi mungkin 50-50 lah. Didatangi oleh Rasulullah. Kan sahabatnya sudah pergi, Pak, ditinggalkan aja nih orang luka nih, Pak. Harusnya kan dibawa, Pak ya. Ditinggalkan aja, mungkin udah mati aja lah, biarin lah. Nabi setelah melihat apa tuh jenazah siapa, Pak? Para perang Uhud itu, dilihat sama Nabi ternyata ada orang kafir non muslim tertinggal satu orang karena sudah luka. Terus Nabi menyuruh sahabat, tolong dakwahi dia, mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Kalau Bapak kira gimana, Pak? Musuh Bapak nih dan Bapak kalah di perang Uhud. Dia sedang terluka. Bapak yang kira dilakukan apa, Pak? Bunuh aja langsung. Tapi Nabi nggak mau. Nabi menyuruh, tolong nasihatin dia. Mudah-mudahan dia mau masuk Islam. Bayangkan, Pak, orang yang sudah luka itu ini, Pak, didakwahi. Kamu mau masuk Islam nggak? Kalau kamu masuk Islam, kami rawat. Kan teman-temannya udah pergi, Pak. Kami rawat baik-baik. Kamu masuk Islam nggak? Apa kata dia? Masya Allah, seginikah Islam? Aku tadi perang sama kalian, aku terluka, habisnya aku mati, harusnya kalian bunuh, tapi masih saja kalian dakwahi aku untuk masuk Islam. Baik betul kalian. Gitu, Pak, dalam hatinya. Baiklah, kalau mau begitu saya masuk Islam. Masuk Islam, Pak. Tapi nggak lama setelah dirawat lukanya itu, Pak, meninggal dia. Belum sempat sholat. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian kalau ingin melihat orang yang masuk surga tapi belum pernah sholat dan malahan memerangi orang dosa besar nggak, Pak? Semuanya dosa besar itu, ya kan? Belum pernah sholat tapi dia masuk Islam baru sebentar, maka tempatnya di surga. Hebat nggak, Pak? Bisa masuk surga nggak, Pak? Orang kalau kira itu, Pak, dianggap masuk surga tanpa hisab nggak? Karena dia meninggal dalam perjuangan, kan gitu? Ya walaupun perjuangannya setelah dihitung perjuangannya setelah dia luka itu, bukankah luka itu mengukur dosa? Dan bukankah luka itu adalah syahid dunia ya, bukan syahid akhirat? Ini satu contoh pertama. Contoh kedua sebaliknya. Di perang Uhud itu juga. Dia muslim berperang, habis itu terluka. Orang-orang mengatakan karena dia hebat perangnya. Orang mengatakan, Masya Allah, kamu kalau meninggal pasti masuk surga. Apa jawaban dia, Pak? Demi Allah, aku perang bukan untuk agama. Aku perang karena untuk membela sukuku. Aku berperang untuk membela sukuku. Terus selama hadis itu disebutkan, karena dia tidak tahan dengan lukanya yang sangat banyak, akhirnya dia bunuh diri. Disampaikan kepada Nabi. Padahal muslim loh, Pak. Muslim. Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia begini begitu. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Padahal coba bayangkan sama Bapak, sudah muslim ikut berperang sampai luka. Tinggal sedikit lagi, Pak. Ya. Cuman dia omong cuman salah satu aja. Apa itu, Pak? Aku berperang bukan karena agama, tapi karena apa? Karena sukuku. Akhirnya, Pak, bunuh diri, masuk neraka. Itu antara itulah kira-kira, Pak. Jadi
Ya. Itu yang nggak bisa, Pak. Mohon maaf. Ada Nabi mengatakan ada orang berperang karena negara, ada yang berperang karena sukunya, ada yang berperang karena ingin memperlihatkan apa aja? Kehebatan segala macam. Mana yang fisabilillah itu? Ada 7 disebutkan sama sahabat itu, tanya. Mana yang berjuang dikatakan fisabilillah? Apa jawaban Nabi? Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Terus yang fisabilillah itu yang mana kata sahabat? Ya la li kalimatillah, karena dia untuk menegakkan agama Allah, itu yang fisabilillah. Kalau selain daripada itu enggak. Makanya Pak, kalau ada orang yang bela negara Pak, membela suku, membela segala macam Pak, naikkan sedikit lagi aja Pak. Apa itu? Karena Allah. Enggak ada cerita harga mati. Enggak ada cerita. Enggak ada cerita begitu. Pak, ini institusi atau segala macam itu siapa yang bikin? Manusia. Bisa dirubah nggak? Bisa. Tapi dirubah kepada yang baik contohnya ya. Jangan dirubah kepada yang buruk. Dirubah itu kan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Boleh aja kan hasil konsensus. Yang nggak bisa dirubah-rubah itu ya Al-Quran sama As-Sun. Nah, itu yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Kemanapun kita pergi nggak bisa dirubah. Tapi kalau bikinan manusia selalu ada NB di bawahnya atau footnote di bawahnya. Apa itu Pak? Jika terdapat kekurangan atau kesalahan di lain waktu akan Allah pasti ada itu, nggak ada cerita. Tapi kalau Al-Quran nggak ada footnote itu. Kalau ada di lain waktu kesalahan nanti akan, nggak ada itu. Quran nggak ada itu. Jadi Pak, tinggal sedikit lagi. Cuman kita ini terlalu dangkal itunya. Bela apa tuh? Bela agama itu terlalu dangkal. Harusnya bela agama, bukan bela yang lain. Bela Allah. Kita tapi sudah karena kata-kata itu selalu diucapkan ke sana kemari, akhirnya kita itu ikut juga ngomong seperti itu kan. Harusnya itu bagian itu ikut sebenarnya. Kalau sudah bela Allah, kira-kira terbela nggak negara dan segala macam Pak? Pasti terbela. Situ. Makin panas kayaknya Pak. Udah ya Pak ya. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kurang. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.